Ya aku tahu, tapi Rafael tidak akan pernah bisa menolak apapun permintaan dari kakaknya. Bahkan jika kakaknya meminta nyawanya sekalipun, Rafael pasti akan memberikannya. Oh, kau benar. Tapi sampai saat ini, aku masih bingung dengan pemilik Speed Devils tersebut. Bagaimana mungkin dia dengan tega membiarkan Rafael memukuli Aretha? Padahal yang aku tahu, dia sangat mencintai adikmu itu. D. Kanaya mengangkat kedua bahunya pertanda jika dia juga kurang mengerti. Sudahlah, yang pasti tidak lama lagi, kakaknya Rafael akan kembali dari Jepang. Dan saat dia menetap di sini, Aretha pasti tidak akan lolos lagi dari genggamannya. Ya, meskipun dia sudah menikah. Dan sepertinya, Zain harus ekstra menjaga istri cantiknya agar tidak jatuh ke tangan CEO Sanjaya Group. Tambah Clara. Ya, kamu benar, aku sangat menunggu hari itu datang. Karena dengan begitu, akan lebih cepat bagiku untuk kembali pada Zain. Lalu Rafael. Kanaya terkekeh. Dia pasti mengerti, kami hanya saling membutuhkan saja. Kamu tahu kan kalau kami ini sama-sama hiper. Daripada jajan sembarangan, mending sama dia yang notabene tidak suka main perempuan. Dasar betech. Aku tidak bisa membayangkan, andai kamu bergabung menjadi anggota Speed Devils. Ucap Clara sembari menggelengkan kepalanya. Kenapa? Untung kau hanya mengenal Rafael saja. 155. Kening Kanaya mengernyit. Maksudmu? Clara membuka ponselnya, kemudian membuka galeri dan memperlihatkan semua anggota Speed Devils. Ini, kau lihat dan perhatikan baik-baik. Kanaya meraih ponsel Clara dan melihat satu persatu foto cogan-cogan yang mempesona. Apa kau bergaul dengan mereka semua? Tanya Kanaya dengan netra membulat. Of course. Why? So handsome bukan? Clara tersenyum jahil. Apemku jadi berkedut melihat tubuh atletis mereka. Ucapnya sembari memegangi sela selangkangannya. Air liurnya pun hampir saja menetes melihat ketampanan teman-teman Clara tersebut. Yang ini, siapa namanya? Itu Axel. Dia pimpinan kami. Kenapa? Kau jatuh cinta padanya? Kanaya mengangguk pasti. Eles so seksi. Katanya dengan mata berbinar sempurna. Clara menggelengkan kepalanya. Kau benar-benar jal, Naya. Disebut wanita binal, Kanaya tampak biasa saja, dia tidak terganggu sama sekali. Padahal kata itu adalah sebuah hinaan, apalagi dia seorang wanita yang berasal dari keluarga baik-baik. Apa pekerjaannya? Dia dokter, dan sekarang bekerja di Brawijaya. Perlu kau tahu, tongkronganku itu tidak ada yang miskin. Rata-rata pekerjaan mereka ada yang dokter, pengusaha, investor dan banyak lagi. Netra Kanaya semakin berbinar. Aku pikir selama ini hanya Rafael yang mampu memenuhi kriteriaku selain Zain, ternyata. Circle-mu crazy rich semua. Kau memang sangat berbeda dengan Aretha. Katanya tersenyum. Dia mulai membandingkan Kanaya dengan Aretha. Maksudmu, Aretha tidak pernah tergoda dengan salah satu dari mereka. Iman adikmu itu sangat kuat. Lanjutnya lagi. Sebenarnya, Clara lebih senang bergaul dengan Aretha, tapi dia mengandalkan Kanaya untuk dijadikan sumber daya keuangannya saat usaha butiknya membutuhkan suntikan dana. Ya, istilah biologinya adalah simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. 156. 57, CEO Sanjaya Group.
Semuanya sudah siap? Tanya Zain. Lia, Mas. Ucap Areta tersenyum simpul. Sebenarnya, sampai detik keberangkatan Areta ke kota pesisir, dia masih belum juga mengantongi izin dari Zain. Tapi, Areta tetap harus berangkat, karena ini adalah bagian dari sekolah residensinya. 2 bulan, sesuai dengan perjanjian awal, dan itu harus Areta tamatkan hingga bisa kembali bergabung lagi dengan Brawijaya Hospital. Tidak menutup kemungkinan, semester-semester selanjutnya, Areta mungkin akan keluar kota lagi sama seperti saat ini. Areta mengulas senyum. Sejak tadi dia hanya sibuk menatap wajah Zain yang sedang menyetir. Wajah kesal sang suami menjadi hiburan tersendiri baginya. Berhenti menatapku. Ujarnya masih mengangkat bendera perang pada Areta. Mas tampan. Jawab Areta lugas. Digoda sedemikian rupa, tidak juga membuat Zain luluh. Zain seperti lupa diri. Dulu saat masa residensi, beberapa kali dia juga harus keluar kota untuk memenuhi stase yang memang sudah dibagikan dari departemennya. Zain seperti lupa, bagaimana Umi Aza yang selalu merajuk saat Zain lupa menelponnya. Dan sekarang gilirannya. Gilirannya yang merasakan rasa itu. Lelah memuji Zain tapi pria itu juga tidak bergeming. Akhirnya Areta mengeluarkan jurus terakhirnya, menciumi pipi Zain yang masih sementara menyetir. Muah! Zain terkejut bukan main. Akhirnya dia menoleh ke samping dan menatap Areta. Semburat memerah sembari tertunduk tidak luput dari mata elang Zain. Dia tersenyum. Berani juga kamu. Areta tidak menjawab, dia hanya membuang wajahnya ke samping dan menatap hamparan sawah yang berpetak-petak. Dia malu. Zain menghentikan kendaraannya. Karena tiba-tiba saja mobil berhenti, Areta pun menoleh. Mas, kenapa berhe? Belum usai kalimatnya, bibirnya sudah mengatup dan dikuasai oleh Zain. Zain mencium Areta dengan sangat lembut. Netra Areta membola diikuti dengan rasa keterkejutannya. Zain melepas pagutannya, kemudian membersihkan bibir Areta yang nampak basah hasil pertukaran selaiva keduanya. 157. Mas, nanti kalau ada yang lihat bagaimana? Jar Areta dengan netra berkeliling ke sekitar. Dia takut tertangkap basah. Maklum biasanya di desa, hal seperti ini akan cepat ketahuan. Memangnya kenapa? Tanya Zain tidak peduli dengan ketakutan Areta. Nanti mereka menegur kita kan jadinya tidak enak, Mas. Bukannya peduli, Zain justru kembali melumat bibir Areta. Kali ini sedikit menuntut dan memaksa. Hingga Areta harus menggunakan tangannya dan memukul lengan Zain agar dia mau melepaskannya. Mas. Pekik Areta mulai kesal. Zain tersenyum puas. Setelah membereskan sisa-sisa ciumannya, Zain pun melanjutkan perjalanan yang tidak butuh waktu lama lagi hingga mereka tiba di sebuah kota kecil daerah pesisir. Mobil mewah Zain terparkir mencolok di antara mobil yang berada di area parkir tersebut. Areta melangkah masuk tentu didampingi Zain. Ruangan pertama yang harus dia datangi adalah ruangan direktur rumah sakit. Berjalan di koridor mengingatkan kenangan Areta beberapa tahun lalu saat dirinya masih bekerja dan mengabdikan diri sebagai dokter umum di rumah sakit kecil tersebut. Berapa tahun kamu di sini, sayang? Memem. Sekitar 3 tahun. Lumayan juga. Berarti kamu bekerja di sini, saat kita bertemu di mall hari itu kan?
Areta tersenyum kemudian mengangguk. Beberapa perawat yang bertemu dengannya di koridor sudah mulai saling berbisik. Ingin menegur tapi takut salah orang. Hingga dari kejauhan suara teriakan seorang laki-laki mengagetkan Areta, terutama Zain. Dokter Reta. Areta menoleh, dan seketika mengembangkan senyum ketika melihat siapa pelaku utama yang meneriakkan namanya dengan kencang. Melihat senyum itu, Zain jadi waspada. Dia tidak suka. Apalagi seorang pria muda tengah berlari ke arahnya. Kak Juan. Ucap Areta begitu Juan sudah berdiri di depannya. Dokter. Aku sangat merindukanmu. 1. Kata rindu, meningkatkan level permusuhan Zain pada pria yang baru saja mengucapkan kata terlarang itu. 1. Areta dan Juan terlihat saling melepaskan rindu sembari bercengkrama dan tertawa bahagia, sementara Zain berdiri mematung layaknya pohon berdaun kering yang hampir rubuh karena lapuk dimakan usia. Areta sampai lupa memperkenalkan Juan pada Zain. Areta mulai merasakan hawa-hawa panas begitu netranya menangkap sosok tubuh tinggi itu sedang menatap Juan dengan tatapan membunuh. Areta sesaat lupa ingatan, jika Zain adalah suami yang sangat pencemburu dan posesif. 158. Oh iya, Kak Juan, ini Mas Zain. Ujar Areta mencoba mencairkan suasana. Juan mengalihkan pandangannya dan menatap Zain. Juan. Ucapnya mengulurkan tangan kanannya sebagai bentuk perkenalan pada Zain. Lucunya, Zain tidak meraih tangan itu. Tapi dia tetap menyebutkan namanya. Zain. Ucapnya singkat. Melihat ekspresi kecemburuan, Juan hampir saja tertawa terbahak-bahak. Dia meyakini jika pria tampan dengan tubuh bak model ini adalah suami Areta. Ya, jelas Juan mengetahui hanya melihat dari raut wajah penuh ancaman itu. 3 tahun, selama itu dia mengenal Areta, Areta tidak pernah memperkenalkan seorang pria kepadanya. Dan ini yang pertama kalinya. Juan menarik tangannya yang tidak dipedulikan Zain. Hal itu membuat Areta merasa tidak enak hati pada perawat senior itu. Pasti Anda suaminya Dokter Reta, iya kan? Ucapnya sok akrab. Lia, Anda benar, kata Zain datar dan dingin. Dokter Areta pernah menceritakan kalau dia menyukai seorang pria, dan saya rasa pria itu adalah Anda. Netra Areta membulat, dia menatap Juan dengan tatapan aneh. Karena seingatnya, Areta tidak pernah menceritakan kepada siapapun mengenai Zain. Lalu yang tadi barusan dia dengar itu, apa? Kening Zain mengernit. Sejujurnya dia mempertanyakan keabsahan pengakuan Juan. Karena meski Hurbel, Areta bukanlah wanita bermulut ember yang gampang mengumbar masalah pribadinya sendiri. Seorang dokter senior melewati mereka, beberapa langkah, dokter itu berbalik dan menghampiri Zain. Zain, ujarnya sembari menatap lekat pria tampan itu. Zain menoleh, seorang pria berperawakan kurus terlihat menatapnya dengan senyuman. Aiman. Zain sepertinya mengenali pria itu. Kukira kamu sudah melupakanku. Gurau Aiman. Mereka pun berpelukan. Dokter Aiman adalah teman Zain saat masih di FK dulu. Kamu bekerja di sini? Tanya Zain. Aiman mengangguk. Oh iya, bagaimana kabar adikmu? Tanya Aiman. Semasa kuliah dia memang sangat dikenal sebagai pemuja rahasia Sarah. Kenapa? Kamu masih menyukainya? Seloroh Zain. Aiman tertawa. Tentu saja. Anaknya sudah 2. Kamu tahu kan dia menikah dengan siapa?
159. Aiman menghela nafas. Mau bagaimana lagi? Aku memang bukan saingan Dokter Esar. Zain tertawa renyah. Bertemu dengan Aiman ternyata bisa membuatnya melupakan Juan yang menjadi incaran tatapan membunuhnya. Aiman melihat Aretha. Dia istriku, ucap Zain sebelum Aiman bertanya siapa wanita yang berdiri di sampingnya. Tidak pernah berpacaran dan dekat dengan wanita, sudah sewajarnya kamu mendapatkan yang terbaik dari yang terbaik. Aiman mencondongkan tubuhnya dan berbisik di telinga Zain. Istrimu sangat cantik, kawan. Zain tersenyum simpul. Karena ini pertemuan pertama kita setelah sekian lama, aku akan mentraktirmu makan. Serius. Lia, sebagai balas budi karena sering membayarkan makananku dulu. Lanjut Aiman terkekeh. Zain dan Aiman meninggalkan rumah sakit. Dia mengajak Aretha ikut serta, tapi istrinya menolak karena harus segera menemui direktur rumah sakit yang menurut informasi sebentar lagi akan mengadakan rapat. Dan jika Aretha mengulur waktu, bisa jadi dia harus menunggu lebih lama. Aretha keluar dari ruangan direktur rumah sakit. Senyum sumringah direktur tersebut terpancar dari setiap kali dia berbicara. Dia menyambut Aretha dengan sangat baik. Sebenarnya, rapat yang direncanakan tadi seharusnya sudah berjalan sekitar 1 jam lalu. Tapi sang direktur harus menunda setelah mendapatkan telepon dari pemilik Brawijaya jika menantu kesayangannya akan menjadi bagian dari mereka selama 2 bulan penuh. Sekeras apapun usaha Aretha untuk tidak melibatkan nama besar sang mertua, tetap saja, Abi Adam tidak akan membiarkan menantunya berjalan sendirian begitu saja. Meski tidak secara terang-terangan, yang pasti, Abi Adam akan terus mengawal residensi anak menantunya hingga selesai tanpa adanya kendala. 1. Sementara itu, sambil menunggu Zain, Aretha berjalan-jalan ke IGD, tempat di mana dia bertugas selama 3 tahun penuh. Kebahagiaan meliputi ruangan tersebut. Semua perawat wanita datang dan memeluk Aretha bergantian. Rasa rindu setelah kurang lebih 8 bulan tidak bersua membuat mereka tidak ingin melepaskan Aretha begitu saja. Setelah bercengkrama sesaat, semua kembali melaksanakan tugasnya. Tinggallah Aretha dan Juan yang duduk di sebuah bangku panjang yang berada di belakang ruang IGD. Sehari setelah dokter berangkat ke kota besar, ada seorang pria yang datang mencarimu. Ucap Juan. Pria. Kening Aretha mengernyit. Juan mengangguk. Aku juga baru pertama kali melihatnya. Tapi dari pengamatanku, ku rasa dia seorang pengusaha kaya raya. Lanjut Juan menjabarkan pria yang datang mencari Aretha hari itu. Apakah Juan tahu namanya? 160. Juan menggeleng. Tapi, setelah beberapa minggu, aku melihatnya di TV. Sebenarnya antara yakin dengan tidak yakin, tapi setelah benar-benar kupastikan, ternyata dia adalah CEO Sanjaya Group. 1. Sanjaya Group. TTTKKKTKKK. 161. 58, Naluri Zain. 2 buah botol berisi air mineral terpajang cantik di antara Juan dan Aretha. Selain air putih, tidak ada yang bisa disuguhkan Juan untuk tamunya. Maklum, Aretha memang tidak menyukai minuman jenis apapun, kecuali susu putih dan air mineral. Aku minta maaf Kak Juan. Ujar Aretha. Untuk apa? Suamiku, ku rasa dia terlalu kasar padamu. Juan terkekeh. Tidak masalah dok, saya sangat mengerti. Aretha jujur merasa tidak enak hati pada Juan.
Ini pertemuannya setelah sekian lama, tapi Zain menghancurkan citra ramahnya selama ini. Dia memang sedikit kaku dan agak sulit bersosialisasi. Tambah Aretha. Sebenarnya tidak juga dok. Dia hanya terlalu mencintai istri cantiknya, hingga bersikap posesif dan cemburuan. Ujar Juan. Kak Juan ini bisa saja. Aretha tersenyum. Tentang perkataanmu yang mengatakan kalau aku menyukai seorang pria. Seingatku, aku tidak pernah bercerita pada siapapun, Kak Juan. Kurasa aku tidak pernah mengumbarnya. Berarti benarkan kalau pria itu adalah Dr. Zain. Padahal saya hanya menebak saja. Astagfirullah, Kak. Juan. Juan terkekeh. Itu adalah siasat untuk menenangkan rasa kesalnya pada saya. Aretha tertawa dan mengangkat kedua jempolnya sebagai tanda jika dirinya mengapresiasi siasat Juan. Juan menatap lurus ke depan. Menatap kosong dinding putih polos di depannya. Sehari setelah dokter berangkat ke kota besar, ada seorang pria yang datang mencarimu. Ucap Juan. Pria. Kening Aretha mengernyit. Juan mengangguk. Aku juga baru pertama kali melihatnya. Tapi dari pengamatanku, kurasa dia seorang pengusaha kaya raya. Lanjut Juan menjabarkan pria yang datang mencari Aretha hari itu. Apa Kak Juan tahu namanya? Juan menggeleng. Tapi, setelah beberapa minggu, aku melihatnya di TV. Sebenarnya antara yakin dengan tidak yakin, tapi setelah benar-benar kupastikan, ternyata dia adalah CEO Sanjaya Group. Sanjaya Group. Kening Aretha mengernyit. 162. Juan menoleh dan memfokuskan penglihatannya pada lawan bicaranya. Dokter mengenalnya. Jika itu Sanjaya Group, kurasa yang kamu maksud adalah Pak Reno. 1. Ah. Benar sekali, namanya, Reno Andrian Sanjaya. Timpal Juan. Dia teman kakakku, aku pernah cerita padamu kalau kakakku seorang pengusaha, kan? 1. Juan mengangguk-angguk. Tapi, ada perlu apa dia mencari dokter sampai ke kota kecil ini? Kalau sakit, Brawijaya Hospital adalah tempat yang paling baik di seantero negeri sebagai tempat pelayanan dan perawatan kesehatan yang sangat lengkap. Dan dia seorang pemilik perusahaan. Kedatangannya ke sini dan mencari Anda, itu sedikit mustahil kalau hanya ingin berkonsultasi tentang kesehatan. Aretha mengangkat kedua bahunya pertanda jika dia juga tidak mengerti. Setelahnya, Aretha nampak berpikir. Benar juga apa yang dikatakan Juan. Jika hanya ingin berobat, kenapa tidak ke rumah sakit besar di kota? Apa Pak Reno itu sudah menikah? Tanya Juan kemudian. Aretha mengernyit. Sepertinya belum. Terdengar helaan nafas dari Juan. Mungkin hanya aku saja yang terlalu bernegatif thinking, batin Juan merasakan ada sesuatu hal yang janggal. Tidak lama kemudian, Zain datang dan menghampiri keduanya. Sudah selesai, sayang. Tanyanya mengusap lembut kepala Aretha seolah memperlihatkan bagaimana kemesraan itu tercipta antara dirinya dan Aretha di depan Juan. Juan tersenyum manis. Anda sangat beruntung, Dok, kembali Juan membatin. Sebagai laki-laki, Juan bisa merasakan bagaimana Zain yang sangat mencintai istrinya. Dari sorot matanya saja, Juan sudah bisa melihat itu. Lia Mas. Aretha menatap Juan. Kak Juan, aku pamit dulu. Mereka berpisah. Aretha pun menuju ke belakang rumah sakit. Di sana,
Ada beberapa kamar yang tersedia. Dan itu memang diperuntukkan untuk residen-residen yang menjalani stasenya di rumah sakit tersebut. Zain berdiri mematung menatap kamar berukuran kecil itu. Serius, kamu mau tinggal di sini? Tanya Zain. Aretha mengangguk. Sebaiknya kita sewa tempat yang jauh lebih nyaman dari ini, sayang. Ini nyaman, Mas. Aku menyukainya. 2 bulan, kamu akan tinggal di sini selama itu. 163. Iya, aku tahu, tapi kalau aku tinggal di luar, untuk kesini saat ada Cito akan memakan banyak waktu. Aku pikir, Mas juga tinggalnya di kamar petak begini saat menjalani residen. Memang benar, dulu juga, Zain tinggal di tempat kecil dan sempit. Tapi, kamu perempuan, seharusnya mendapatkan tempat yang jauh lebih baik. Apalagi, aku tidak selalu ada di sini bersamamu. Aretha tersenyum. Jangan khawatir, Mas. Aku sudah terbiasa. Baiklah. Ujarnya menghela nafas panjang. Akhirnya mereka masuk. Ternyata di dalam sana, tidak sesuai dengan tampilan luarnya yang terlihat semrawut. Di dalam kamar itu, meski sempit, tapi sangat nyaman. Kamar itu bersih, fasilitasnya juga lumayan lengkap. Sebuah kasur berukuran kecil, lemari pakaian 1 pintu, sebuah TV berukuran standar, pendingin ruangan dan kulkas. Bagaimana? Oke juga kan, Mas? Zain tersenyum. Cukup bagus untuk 2 bulan. Ujarnya. Aretha mulai membersihkan dibantu Zain, memasang spray baru, menyusun pakaian di dalam lemari, dan banyak lagi. Setelah selesai, Zain mengajak sang istri untuk berbelanja ke supermarket. Kulkas kecil dan kosong itu harus diisi berbagai bahan makanan dan cemilan. Setelah selesai berbelanja, Zain mengajak istrinya untuk makan siang. Di perjalanan. Kamu tidak lapar? Tanya Zain. Sedikit. Kita makan dulu sebelum kembali ke rumah sakit. Kamu punya rekomendasi tempat makan di sini? Aretha menggeleng pelan. Tidak ada, selain kantin dan beberapa warung sekitar rumah sakit. Itu saja. Zain terkejut. Bukannya kamu tinggal di sini selama 3 tahun? Aretha mengangguk. Tapi aku tidak terlalu suka kulineran. Zain mulai curiga jika Aretha tidak pernah berkeliling di kota kecil tersebut. Kalau tempat wisata, pasti di sini banyak. Tempatnya kan dekat dengan laut. Aku jarang ke tempat wisata. Jarang atau tidak pernah. 164. Aretha tersenyum kikuk. Pernah kok, tapi tidak sering. Zain tertawa. Sebenarnya, apa yang kamu lakukan selama 3 tahun di sini, sayang? Aretha tertunduk malu. 3 tahun, bukanlah waktu yang sebentar. Dan memang, Aretha termasuk yang jarang sekali berkeliling menikmati udara segar kota pesisir. Aretha hanya akan pergi jika bersama kru LGD tempat tugasnya, dan tidak pernah pergi sendirian. Dulu, kamu tinggal di mana? Aku ngekos, dan tempatnya juga lumayan dekat dari rumah sakit. Kenapa tidak minta Abi Zaki untuk membelikanmu rumah? Aku malu, sudah segede gajah begini masih minta bantuan sama orang tua. Zain tersenyum simpul. Jadi yang bayar uang kosnya? Dari gajiku di rumah sakit. Mandiri sekali istriku ini. Puji Zain sembari mengusap kepala Aretha yang tertutup jilbab. Memangnya Abi tidak kirimkan uang? Kirim, tiap bulan malah, tapi aku tidak pernah pakai,
uangnya masih utuh. Hahaha. Zain tertawa. Kalau begitu, kembalikan saja. Toh sekarang ada aku yang jadi ATM-mu. Areta menggeleng, aku tidak berani. Abi pasti mengomel dan memarahiku. Memangnya ada berapa? Bagi Abi, mungkin tidak seberapa, tapi bagiku, banyak. Lia berapa? Sekitar 500 juta. Memem. Benar itu memang jumlah sedikit untuk Abi dan untukku. 1. Areta menghela nafas. Mas ini sombong juga. Zain kembali tertawa. Aku tidak sombong, uang segitu bisa kudapatkan hanya dalam waktu sehari atau 2 hari saja. Kamu tidak percaya? Areta menatap Zain. Jika diamati, memang benar apa yang dia katakan, selain dokter onkologi yang memang menghasilkan uang banyak, Areta hampir saja lupa jika suaminya itu adalah CEO dari Medical Investment. Perusahaan di bidang medis yang sudah merambah hingga internasional. Lia, iya, percaya. 165. Hening sesaat. Mas. Lia sayang. Ada yang ingin aku tanyakan. Apa itu? Mas masih ingat dengan Pak Reno, itu yang tidak sengaja bertemu dengan kita saat di restoran. Lia, kenapa dengan Reno? Bukankah Pak Reno, CEO Sanjaya Group? Lia, kamu benar. Apa Mas akrab dengannya? Tidak juga, tapi kami pernah beberapa kali bekerja sama. Memangnya kenapa? Oh, tidak ada, Mas. Areta jadi gugup. Apa dia mencarimu? Dek. KKTTTKKK. 166. 59, berpisah sementara. Rembulan malam hari terlihat sangat indah apalagi ditemani beberapa bintang di langit nan gelap. Warna cahaya yang putih keperakan masih bisa menampakkan sosok tubuh tinggi tegap yang sedang berdiri di depan sebuah kamar. Sendirian. Malam semakin larut. Di kota pesisir, cuaca cukup dingin. Namun sosok tinggi tegap itu hanya mengenakan kaos dan celana pendek rumahan. Sesekali dia membersihkan wajahnya yang masih berpeluh menggunakan ujung kaos oblongnya. Ya cuaca memang dingin, tapi tidak begitu berarti baginya, apalagi dia baru saja melakukan aktivitas panas menguras tenaga yang mampu membuatnya menikmati surga dunia, terlebih kenikmatan itu diraih bersama pasangan halal yang sangat dicintainya. Zain menatap lurus ke depan, percakapannya siang tadi dengan sang istri memenuhi pikirannya saat ini. Flashback on. Mas masih ingat dengan Pak Reno, itu yang tidak sengaja bertemu dengan kita saat di restoran. Lia, kenapa dengan Reno? Bukankah Pak Reno, CEO Sanjaya Group? Lia, kamu benar. Apa Mas akrab dengannya? Tidak juga, tapi kami pernah beberapa kali bekerja sama. Memangnya kenapa? Oh, tidak ada, Mas. Areta jadi gugup. Apa dia mencarimu? Areta mengangguk. Kata Kak Juan, sehari setelah aku resign, Pak Reno datang mencariku. Ungkapnya tanpa ada yang disembunyikan. Terdengar helaan nafas Zain. Aku pernah menanyakan kedekatanmu dengan Reno. Tapi kamu mengatakan jika kalian tidak akrab. Lia, karena aku memang tidak terlalu mengenalnya, kami hanya beberapa kali bertemu, itu pun saat Pak Reno berkunjung ke rumah. Dan yang terakhir, ya di restoran itu. Ku rasa tidak. Ada yang salah di sini. Maksud Mas. Jangan membuatku takut.
Mimik wajahnya mulai menampakkan kekhawatiran. Aku juga tidak yakin, tapi sepertinya dia sudah lama mengenalmu. Kening Aretha mengernyit. Di mana? Di mana dia mengenalku? 167. Entahlah, jangan terlalu memikirkannya. Karena mulai sekarang, ini akan menjadi urusanku. Zain mencoba menenangkan Aretha padahal dia sendiri sedang gelisah. Kejadian buruk yang dialami Aretha sebelumnya yang mengakibatkan sang istri trauma, sekarang sudah disangkut pautkan dengan Reno. Sebenarnya, jika dipikirkan melalui akal sehat, rasa-rasanya, Reno tidak ada hubungannya dengan semua ini. Tapi kembali lagi, logika tidak dibutuhkan di sini. Hanya perlu sedikit kegilaan untuk menyelidiki keterkaitan rekan bisnisnya itu. Sudah lama, bahkan Rafael yang awalnya dia curigai, ternyata bukanlah otak dari pelaku sebenarnya. Flashback off. Beberapa kali Zain terdengar menghembuskan nafasnya dengan kasar. Dia merogoh ponselnya dalam saku celana kemudian mengirimkan pesan pada seseorang. Setelahnya, Zain kembali menyimpan ponsel tersebut. Netranya meneraf Wang jauh. Benar ucapan Aryan. Memang ada seseorang yang berkuasa di balik penderitaan istriku. Gumamnya pelan. Rahangnya mengeras. Menandai jika dia sedang menahan marah. Namun